Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati. Para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu menurut saya adalah logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu atau dengan jarum suntik atau dengan dipijat atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah Power of Soul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya Power of Soul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik. Dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang Power of Soul kepada seluruh masyarakat, maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power of Soul Seorang Penyembuh. Dan yang kedua, saya juga menulis buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Sony saya bisa sembuh total. Pengobatan model beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi kolbu. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih kembali dipertemukan di sore hari ini di hari Rabu tanggal 17 April 2013. Tentu saja bersama saya Poppy Putri dalam sebuah acara kesayangan kita, yakni Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama mengenai sebuah tayangan dari pengobatan alternatif bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Dan untuk membahas mengenai terapi kolbu beserta juga dengan tausiah sore hari ini, tentu saja saya tidak sendiri karena seperti biasa saya sudah ditemani oleh seorang guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu yang selalu memiliki pembawaan santun, tenang dan juga berwibawa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan juga baik ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Dan pemirsa, tidak hanya beliau saja kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, ada juga mantan pasien dari terapi kolbu, yakni sudah hadir Ibu Ferni yang merupakan mantan penderita gagal ginjal. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Assalam. Gimana kabarnya sore ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Waktu itu bagaimana ceritanya sehingga akhirnya menemukan terapi kolbu? Dapat informasi dari mana kalau boleh saya tahu? Saya lihat dari Jak TV. Dari Jak TV. Kemudian sekarang sudah selesai diterapi Ibu? Udah 2 tahun lebih. Sudah 2 sembuh. tahun lebih. Alhamdulillah. Sudah dicek kembali ke pendis mengenai kondisi setelah diterapi Ya kolbu? udah. Oke, baik. Nanti detailnya seperti apa kita tahan sebentar ya. Dan pemirsa, tema yang akan kita angkat bersama dengan terapi kolbu pada sore hari ini adalah rukun iman. Dan tak lupa juga kami mengundang Anda untuk bisa turut bergabung dalam interaktif kami. Jika nanti Anda ingin berkonsultasi ataupun juga ingin menanyakan kondisi kesehatan Anda, silahkan di nomor telepon 021 515 5111. Baik, langsung saja kita persilahkan Bapak Ustadz Sony Sutrisna untuk menjabarkan mengenai tema kita di sore hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada sore hari ini kita akan coba mengangkat tema kita, yaitu rukun iman.
Saya pikir tema ini sangat menarik khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, sebab Islam di dalam urusan iman ini punya aturan baku yang dikenal dengan rukun iman. Para pemirsa Jaktif yang berbahagia, kalau kita berbicara iman, maka timbul pertanyaan, iman ini sebenarnya makhluk apa sih? Kok semua orang ingin menjadi orang-orang yang beriman? Kalau kita punya suami, ingin dapat suami yang beriman. Kalau kita punya istri, pengen punya istri yang beriman. Kalau kita punya anak, kita ingin punya anak-anak yang beriman. Jadi sebenarnya iman ini apa? Ternyata iman ini simpel saja para pemirsa. Iman ini sebenarnya sama dengan yakin. Nah, jadi kalau kita melihat, wah dia adalah orang yang beriman, imannya kuat. Nah, ganti aja kata-kata iman dengan yakin tadi. Artinya apa? Wah dia adalah orang yang yakin, keyakinannya kuat. Nah, dalam urusan iman dan yakin tadi, kembali lagi bahwa Islam punya aturan baku yang dikenal dengan rukun iman. Kalau kita pelajari di dalam rukun iman atau rukun yakin daripada agama Islam ini, terlihat sekali bahwa di sini seorang yang menganut agama Islam, dia harus mau menghargai semua yang ada di alam jagat raya ini. Mari sama-sama kita perhatikan, misalkan ada beberapa di dalam urutan rukun iman itu, misalkan beriman kepada kitab-kitab. Ya, kalau kita lihat beriman kepada kitab-kitab, di sini ada kata-kata jamak. Artinya kita harus yakin kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan ini ditegaskan juga oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, yang mungkin nanti para pemirsa bisa baca sendiri di rumah. Dengan tegas Allah mengatakan tentang beriman kepada kitab-kitab ini di dalam surat Al-Baqarah. Ya, baik. Kita bisa tahan dulu sebentar Silakan, Pak Ustadz, kita akan lanjutkan setelah jeda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan segera lanjutkan kembali perbincangan kami dan juga pembahasan kami mengenai rukun iman tersebut bersama dengan guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Namun kita harus rehat sebentar, tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk Whitening Night Cream membuat kulit wajahku tampak lebih sehat, mulus, dan berseri. Sehingga membuat aku lebih percaya diri. Cefuk, pilihan yang terbaik. Sebagai dai muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Ya, novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ikut. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 9 udah capek, nggak keburu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan masih bersama dengan terapi kolbu The Power of Soul.
Dan seperti yang sudah kami informasikan bahwa tema kita pada sore hari ini adalah rukun iman. Dan tak lupa kami terus mengingatkan Anda jika nanti ingin berkonsultasi bersama dengan guru besar dan juga terapis dari Terapi Kolbu, yakni silakan menghubungi nomor telepon 02151551. Kita bisa lanjutkan kembali mengenai rukun iman. Mengenai iman tadi, seperti yang sudah Pak Ustadz Sony tadi katakan bahwa iman dengan kata lainnya adalah percaya dan juga yakin. Salah satu dari rukun iman yang disebutkan adalah mengenai kitab-kitab. Ini boleh dikatakan jamak ya Pak Ustadz ya. Kita tidak hanya harus untuk meyakini atau mempercayai mengenai Al-Quran saja, tetapi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada seperti Taurat, Zabur, ataupun juga Injil, itu juga harus berarti diimani juga begitu ya Pak Ustadz oleh umat muslim. Iya memang, jadi begini, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, memang kalau kita lihat di dalam rukun iman ini, ini kan merupakan suatu standar baku ya, standar baku iman gaya Islam. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dipertanyakan lagi, karena ini adalah standar baku. Sesuatu yang dari dulu, dari zaman Rasulullah sampai dengan hari ini, standar rukun iman ya ini. Nah ternyata berdasarkan standar baku ini, kita umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab jamak. Dan ini dipertegas lagi di dalam surat Al-Baqarah. Ya, nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah. Allah dengan tegas menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk mengimani kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran. Di samping itu kita juga wajib untuk mengimani para nabi. Ya, jadi bukan hanya misalkan di dalam rukun iman beriman hanya kepada Nabi Muhammad saja gitu. Tidak, bunyinya tidak seperti itu. Rukun iman itu bunyinya beriman kepada para nabi. Ya, jadi artinya apa? Kita wajib sebagai umat Islam untuk mengimani para nabi. Di sana ada berbagai macam nabi ya, ada lebih dari banyak sekali yang mungkin lebih sering kita dengar 25 nabi mungkin ya. Di sana ada Nabi Zakaria, di sana ada Nabi Ayub, di sana ada Nabi Yusuf. Nah, kita wajib untuk mengimaninya. Artinya apa? Artinya Islam itu betul-betul menghargai semua nabi dan menghargai semua kitab. Nah, ini yang saya pikir perlu diluruskan ya. Jadi saya pikir pemahaman kita bahwa kita hanya mengimani kepada satu nabi saja, saya pikir ini mungkin lebih baik ditingkatkan. Beriman kepada para nabi sesuai dengan bunyi rukun iman. Karena ini ketentuan ya, ketentuan. Saya juga sebelum berbicara di televisi seperti ini mikir juga ya. Tapi apa boleh buat, saya harus bicara. Ini berdasarkan ketentuan rukun iman. Bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab. Kita harus beriman kepada para nabi. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita melihat dari rukun iman ini, di sini terlihat sekali bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menghargai semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Jadi tidak boleh ada yang namanya kita membenci golongan lain, atau kita membenci ideologi lain, atau kita menganggap bahwa diri kita saja yang paling benar. Ya, saya pikir Islam tidak seperti itu. Nah, ternyata para pemirsa, hambatannya agar supaya kita bisa memahami rukun iman yang merupakan suatu standar baku tadi, hambatannya adalah ego yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengimani, bagaimana kita bisa menghargai kitab-kitab yang lain atau para nabi yang lain, kalau di dalam hati kita ada dengki, kalau di dalam hati kita ada buruk sangka, kalau di dalam hati kita ada sombong. Saya pikir sangat sulit bagi kita untuk bisa mengilhami rukun iman ini. Nah, karena itu kalau menurut saya yang pertama kita harus bersihkan adalah hati kita. Hati kita ini yang penuh dengan iri, yang penuh dengan dengki, yang penuh dengan buruk sangka, yang penuh dengan sombong, itu harus kita bersihkan. Sehingga akan muncul jiwa kasih sayang, akan muncul jiwa cinta kasih. Nah, kalau sudah muncul jiwa kasih sayang, muncul jiwa cinta kasih, atau muncul basmalah, maka akan mudah bagi kita untuk menghargai nabi-nabi yang lain, untuk menghargai kitab-kitab yang lain. Nah, ini memang sudah hukum paten, hukum yang tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin masuk Islam, ya ini hukumnya, rukun imannya yang model begini. Jadi sesuatu yang tidak bisa dinego, karena ini sudah dipakem di dalam satu rukun yang bernama rukun iman. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, Islam memiliki rukun iman yang pertama, kita beriman kepada Allah. Kedua, kita beriman kepada para malaikat misalkan. Ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab.
Nah, kitab-kitab ini jamak. Nah, dari sini kita melihat sekali bahwa mungkin selama ini kita cuman fokus kepada satu kitab saja, tapi saya pikir kita juga harus menghargai kitab-kitab yang lain. Ya, saya pikir demikian. Nah, ini untuk ke depan ternyata perang yang paling besar untuk kita bisa mengimani rukun iman ini adalah kotoran-kotoran hati yang ada di dalam hati kita ini harus dibersihkan, sehingga memudahkan kita untuk bisa memahami rukun iman. Dan dengan kita memahami rukun iman ini, maka memudahkan kita juga untuk masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Saya pikir demikian. Amin ya Allah. Mungkin yang bisa saya ambil dari penjelasan dan juga tausiahnya Pak Ustadz, bahwa memang dari rukun iman tersebut hikmahnya adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mau menerima mengenai segala macam ciptaannya, entah itu dari yang mungkin berbeda suku, agama, ras. Kita harus mencintai dan juga menyayangi seluruh ciptaannya tanpa membeda-bedakan, seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, makanya ini ya, kalau kita lihat Islam ini kan agama berserah diri. Berserah diri itu artinya kita kan pasrah kepada Allah. Nah, ternyata Allah itu di dalam surat Al-Baqarah mengatakan seperti ini. Bahwa wajib hukumnya kamu untuk mengimani kitab suci Al-Quran ini dan kitab sebelumnya. Itu kata-kata Allah loh, bukan kata-kata saya. Nah, kalau kita ingin sebagai orang yang beragama Islam atau orang yang berserah diri kepada Allah, kita pun harus ngikut dengan ucapan Allah seperti Benar itu. sekali. Semoga ini bisa menjadi hikmah dan juga menambah wawasan kita mengenai ilmu agama berbicara tentang rukun iman. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Tetaplah bersama kami. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik. Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya untuk berselawat. Satu pantun lagi buat AA, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin rejak. Nah, nyambung. Apakah musibah ini bagian daripada takdir? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Biar kata rumahnya kecil, dadanya gede. Jangan mikirin yang Indahnya berpikir menyambut pergantian tahun. Jadi lebih banyak. Bisilmi, ini kan masjid nih ya, saya ingin Islam, tunjuk aja. Bisilmi dalam Islam. Ayyuhallazina amanu udkhulu, masuklah. Senyum Quran, kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Mantan Putri Indonesia 2001 itu pun Unjuk rasa warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pemburukan pasir di laut. PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Berkali-kali ini ada rilis-rilis mengejutkan dari PPATK ya. Beberapa pejabat yang sudah jadi tersangka. Ya tobat gitu kan, udah bersih-bersih, ternyata setelah timbul yang namanya korupsi angkutan semua kabel semua. Yang memprediksi di 2013 ini sebagai tahunnya politik bagi Indonesia. Dilakukanlah segala cara, ya ada yang katanya melakukan korupsi politik. Masih ada satu partai politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya Tentunya kuasa. tidak mudah ini.
Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan terlebih dahulu saya akan membacakan untuk alamat atau lokasi dari terapi kolbu The Power of Soul. Anda bisa datang langsung ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 0218582029 atau 0218504113 dan 0217580381. Di sini kami sekali lagi mengingatkan bahwa metode terapi yang ditawarkan dari terapi kolbu tidak menggunakan obat, herbal jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada penjual belian ayat suci Al-Quran, tidak ada pijat. Jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Dan kami juga tidak membuka cabang di tempat manapun kecuali dari alamat yang satu tadi yang sudah saya bacakan untuk Anda, dan seluruh pasien akan langsung ditangani oleh guru besar dan juga terapis kami, yakni Ustadz Sony Sutrisna. Dan pemirsa, kami sudah membuka line interaktif di nomor telepon 0215155111. Nah, sembari menunggu telepon Anda, terlebih dahulu saya akan bertanya kembali kepada Ibu Ferni yang pada saat itu ada keluhan mengenai gagal ginjal ya Ibu ya. Ini terjadi kapan dan kondisi seperti apa Ibu? Saya sebelumnya tadinya sakit kista sama miom. Terus saya ngeliat di TV ada pengobatan herbal gitu ya, pakai jamu. Terus saya datang ke situ. Kan saya kalau ke dokter kan suruh operasi katanya. Terus saya nggak mau kan, terus datang ke lihat ada TV tuh herbal, saya datang gitu kan. Terus tapi dia obatnya dipijet sama dikasih jamu. Jamunya tuh pilnya 30 butir sehari. Sama yang godokan tuh yang diseduh itu ada 2 macam gitu kan. Terus ya itu dari situ saya kena jadi gagal ginjal. Masih kistanya agak itu sembuh, emang sebentar aja terus